Sesungguhnya, awal agama itu adalah ma'rifatullah. Ashab man yu'awinuka ala jihadi nafsika. Bersahabatlah dengan orang yang dapat membantu kamu untuk memerangi nafsumu. Ya, bersahabatlah dengan orang yang bisa membantu kamu dalam memerangi nafsumu. La man yu'awinuha alaika. Bukan orang yang malah membantu nafsumu untuk mengalahkan dirimu. Ya, cari orang yang membantu kamu mengalahkan nafsumu, bukan membantu nafsumu untuk mengalahkan kamu. Jadi, carilah sahabat yang mengajak engkau mentaati Allah. Jangan mencari sahabat yang selalu ngelawan Allah, gitu. Idza sahibta syaikhan jahilan munafiqan. Apabila engkau bersahabat dengan seorang syekh, guru jahilan yang goblok, munafiqan yang munafik. Jadi mursyid-mursyid goblok, mursyid-mursyid munafik, ngaku-ngaku barangnya mah. Ngaku jadi waliullah dan sebagainya, kan gitu. Ya, sahiba tab'in wa hawa, yang selalu mengikuti watak dan hawa nafsunya, kana muawinan laha alaika. Berarti dia itu menolong nafsu kamu untuk mengalahkan dirimu. Muawinan laha alaika. Asyuyukhu la yusbihuna lid-dunya. La yusbihuna lid-dunya bal yuhibuna al-akhirah, bukan sebenarnya yashabuna. Asyuyukh, para syekh itu, mursyid itu, la yashabuna lid-dunya, tidak bersahabat dengan dunia, bal yashabuna lil akhirah, tetapi bersahabat bersama akhirat. Idza kana syekh sahiba ta'in wa hawan, ketika seorang syekh itu ya membela tabiatnya hawa nafsunya, mengumbar hawa nafsunya, sahibah di dunia, maka dia menjadi sahabat dunia ini. Ini bukan sekarang saja. Pada abad 6, Syekh Abdul Qahir Al-Jalani ini sudah banyak namanya mursyid-mursyid dalban tuh. Beli pati ngomong makanya kunyong anak, ngaku-ngaku mursyid, ngaku segala macam. Iya, tidak semudah itu. Dan sampai sekarang saya tetap berkeras. Saya bukan mursyid. Ngapain ngurusin kamu? Ya kan gitu. Tetapi kalau kamu mau ikut saya, silakan saja. Tidak ada masalah. Selagi saya masih dalam keadaan benar. Kalau saya masih tetap menjalani syariat Allah, silakan. Tetapi ketika saya sudah nyeleweng, saya udah nggak benar. Saya sudah mengejar-ngejar harta karun, ya, mengejar jabatan, cari cewek, sudah nggak benar. Ya silakan pergi, ngapain ikut aku? Mana nih sebenarnya pengedil-ngedil kita. Disuruh siapa kamu ikut saya? Udah pergi saya, nggak usah ikut aku. Kalau aku masih, menurut kamu saya masih benar, silakan ikut. Kalau sudah nyeleweng, ngapain ikut aku? Itu aja kok, susah banget sih. Pak, lu ngomong deh.
Iya. Ya Pak Rahmat, mungkin saya boleh. Selagi saya masih dengan benar. Kalau sudah ngaco, ya silakan pergi sana. Ngapain ikut saya? Mau masuk neraka bareng-bareng gitu? Iya. Kalaupun kalau mau ikut saya silakan ikut. Tapi nanti kalau sudah sampai tengah lautan jangan pernah nanya mana tepiannya. Silakan cari sendiri. Iya. Itu aja kok. Wadakana sahibu qalbin sahiban lil akhirah. Tapi orang yang bersahabat dengan hatinya, orang yang punya hati nurani yang baik, ya kan? Sahiban lil akhirah berarti bersahabat dengan akhirat. Orang yang hatinya baik itu tidak mesti harus orang pintar kok. Orang bodoh juga bisa hatinya baik. Orang pintar juga bisa hatinya nggak baik kok. Ya, ilmu dan kebaikan hati itu dua hal yang berbeda. Ya, syukur-syukur ilmunya ada, hatinya baik. Tapi orang bodoh juga bisa baik hati kok. Orang pintar bisa nggak hatinya jahat? Sama. Wadakana sahibal sirrin sahibal lil maula. Ya. Apabila orang bersahabat dengan orang yang punya sir, ya, kalung hati yang paling dalam, sahibal lil maula berarti dia bersahabat dengan Tuhan, ya, sir. Ya man tamasyakha. Dikata syekh masyikha menjadi tamasyakha ini sebetulnya melanggar aturan sorof ya. Masyikha itu bukan mim, bukan wazannya, bukan masyakha. Dikata syekhun. Mimnya itu mim zaidah masyikha itu. Ya. Jadi ketika ketemu jalan tafa'ala yang nggak bisa tamasyakha dong, tapi yang apa? Yaman tamasyakha barang siapa orang yang berpura-pura tampil sebagai syekh, yang berlagak seperti mursyid, gayanya gaya mursyid. Watasaddara dan tampil di muka, ya, membusungkan dada. Wazahama syuyukha al-mukhlisin, kemudian dia bersaing, ya, dengan syekh-syekh yang mukhlis, yang betul-betul murni. Ada mursyid dalban yang ngaku-ngaku mursyid, ngaku-ngaku wali, terus menjelek-jelekan mursyid wali yang sesungguhnya, yang mukhlisin. Ada. Iya. Yang dalman nih menghina syekh yang benar. Iya. Tapi ya ada saja orang yang tertipu. Ada aja orang yang tertipu, nggak tahu lah. Fi ahwalihim, dalam keadaan mereka. Madumta tatlubud dunya binafsika wa hawaka fa anta sabiyu dzalika taba mahdud nadir min kulli nadir. Selagi engkau masih meminta dunia, masih berharap dunia, masih kepengen sugih, iya, binafsika dengan nafsumu, wahawaka dan dengan hawamu, keinginanmu, fa anta sabiyu dzalika taba, maka engkau menjadi anaknya tabiat itu. Mahdud nadir, betul-betul jarang terjadi, mingkuli nadir, dari semua yang jarang terjadi.
nafsun tu'ridu 'anid dunya wa tatrukuha ikhtiaran la itiraran. Nafsu yang berpaling dari dunia dan meninggalkan dunia ikhtiaran berdasarkan pilihannya, la itiraran bukan karena keterpaksaan, au kaunu nafsi tatmainnu atau juga karena nafsu kita merasakan kedamaian, wa tasiru qalban dan menjadi hati nurani, nadirun min kulli nadirin juga minoritas dari minoritas, sesuatu yang jarang terjadi di antara yang jarang terjadi, sedikit minoritas dari minoritas. Ba'idun an kulli ba'id, jauh sekali. Innama yasihhu fi haqqiha, ya, baru menjadi benar pada kenyataannya idza amiyat anid dunya wal akhirah wa ma siwal maula, kalau sudah membuta, kalau sudah matanya buta, sudah tidak lagi melirik dunia dan tidak lagi melirik akhirat. Dunia pun tidak, akhirat pun tidak. Wa ma siwal maula, dan apa saja selain Allah, baik surga, neraka, dunia, ada. Dia hanya melihat Allah saja. Ya. Dia berbuat baik bukan kepengen masuk surga. Ini yang aslin, begini, ini yang aslin. Jadi kamu salah enggak rajin beribadah karena kepengen masuk surga, karena kepengen bidadari? Enggak, salah enggak. Iya, karena Allah juga menjanjikan kok. Allah juga ngiming-ngimingi. Walahum ajrum 'inda rabbihim ghairu mamnun. Iya. Iya, dan mereka juga dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga. Ya sah-sah saja. Tapi ya kelasnya kelas cemen kan gitu. Kelas bocah cilik kan. Iya, yang masih pengen permen. Kelas anak kecil yang masih berebut permen. Iya. Enggak disalahkan enggak. Yang Allah berjanji aja. Untuk siapa Allah berjanji? Untuk orang-orang yang masih lemah iman, yang masih belum mencintai Allah. Semuanya dimaterialkan. Ibadah pun juga dihitung seperti hitung materi. Ganjarannya berapa? Besar mana pahalanya? Kan begitu dalam beragama kebanyakan sehari-hari, betul nggak? Mana pahalanya lebih besar? Menjadi pertanyaan. Ya. Itu. Lanjut. Kullama qurubal abdu min rabbih azza wa jalla, manakala seorang hamba telah dekat dengan Tuhannya, kasura khataruhu, semakin besar kegundahannya, kegelisahannya, wastadda khaufuhu, dan rasa takutnya semakin bersangatan. Walihada akhtarun nas minal maliki minal maliki waziruhu li'annahu aqrabuhum. Karena itulah maka orang yang paling berbahaya dari raja adalah menterinya. Karena dia adalah yang paling penting. Orang yang dekat dengan raja adalah para menterinya. Orang yang paling pegang peranan penting di negeri manapun, ya orang yang dekat dengan presidennya.
Lianau aqrabuhum minhu, karena dia yang paling dekat. Ya udah. Ma yasilu ilaihi al-mu'min illa bil ikhlas. Untuk mencapai kepada kedekatan dengan Tuhan itu, bagi seorang yang beriman tidak ada cara lain kecuali dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan. Artinya bahwa apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau berikan, semuanya tulus, semuanya hanya untuk Allah. Ketika engkau masih berharap surga, berarti untuk dirimu sendiri. Betul enggak? Orang yang ikhlas sudah tidak berharap apapun, kecuali membahagiakan orang yang dicintainya. Itulah orang yang hatinya tulus. Iya kan? Kalau Pak Rahmat siang malam bekerja bantu saya dengan ada harapan, barangkali aja saya dikasih garapan sawahnya yang mau Majalengka. Ya itu berarti kan tidak tulus, ada tujuan, ada udang di balik batunya. Anak petek cilik ya. Itu. Fahina idin wa ala khataril qaumi ala khatarin azimin. Ya itu bahwa dia adalah menjadi orang yang paling penting, yang paling berbahaya di antara kaumnya itu. La yaskunu khafuhu hatta yalqaw rabbahum, dan rasa takut mereka tidak pernah reda sampai nanti mereka bisa bertemu dengan Tuhannya. Man arafallaha azza wa jalla istada khafu. Orang yang sudah kenal Allah, rasa takutnya itu semakin besar. Walihada qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, ana a'rafukum billahi wa syaddukum lahu khaufan. Aku yang paling tahu Tuhan dan aku yang paling takut kepada Tuhan di antara kamu ini. Aku yang paling kenal dan aku yang paling takut. Ya, jadi artinya ujung-ujungnya mah ketulusan hati kamu sendiri aja. Namanya orang cinta kan sudah tidak berharap imbalan apapun. Sebetulnya terjadi di depan mata kita sendiri. Para santri yang mengabdi sama kiainya, yang masakin buat kiai, yang menunggu rumah kiai, yang melayani tamu, ngucurin teh buat tamu, ya kan, mejetin kiai, nggak dikasih apa-apa kok, nggak dibayar, ya kan, dan mereka tidak berharap. Nah, ketika orang berkhidmat sama kiainya bisa, kenapa kepada Allah nggak bisa? Aneh kan? Durun dipangkat ya, Kiai karo Gusti Allah kok gitu ke? Ya aneh kan? Gitu. Ya inilah. Jadi saya menyimpang dikit. Nabi dengan Allah pangkatnya tinggi mana? Mungkinkah Nabi membatalkan firman Tuhan? Kata-kata majikannya dicoret sama Nabi. Hadis Nabi menasakh Al-Quran. Mungkin enggak? Nah ini yang saya nggak setuju dari awal juga. Ya, nasakh mansukh itu nggak ada. Iya. Tapi ya terjadi begitulah. Dalam ilmu fikihnya begitu terjadinya. Wis pokoknya bakal kalau selagi Anda masih bicara fikih, masih bertengkar lah. Ya, bicara akidah bertengkar. Bicara akhlak bertengkar.
ketika kita sudah masuk pada inti agama, yaitu cinta, baru kita tidak akan bertengkar lagi dengan siapapun. Ya, bahkan dengan agama lain pun yang sudah mencapai tingkat cinta pada Tuhannya juga nggak perlu bertengkar. Ya, gitu. Tetapi sesama agama Islamnya, kalau masih mencinta Allah, masih bertengkar juga. Gitu. Tapi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur. Saya bermadzhab Syafi'i, fikih saya fikih itulah yang mereka hasilkan. Betul nggak? Yang penting ya moga-moga di Pangapura bela. Terus gimana? Apa saya harus beristihad lagi gitu? Nggak usah ya. Ya udah aja lah. Kita lanjutin aja lah, mudah-mudahan. Saya mau milih yang mana? Serba menjadi sulit macam itu. Oh iya. Apalagi hadis menasa Al-Quran. Al-Quran menasa Al-Quran juga sama. Masa Gusti Allah menganulir keputusannya sendiri? Iya. Masa Gusti Allah ngomong cup, jangan. Ya nggak mungkin dong. Ya, itu. Jadi saya dari dulu juga tidak masuk akal teori nasakh mansukh tuh. Iya. Atau juga ayat-ayat yang sudah dinasakh tapi hukumnya berlaku, ya nggak mungkin dong. Masa pasalnya dibuang tapi hukumnya berlaku? Ilmu dari mana nih? Seperti hukum rajam, nggak ada dalam Al-Quran hukum rajam tuh, nggak ada. Ada Al-Qurannya, mananya ada. Asy-syekh wa syekhatu idza zanaya farjumuhuma nakala minallah. Di mana ayatnya? Udah dinasakh. Artinya dihapus itu karena tidak dimasukkan, disimpan Siti Aisyah, ditaruh di bawah ranjang, ditotol ayam. Nggak ada ayat itu. Tapi hukumnya ya teori-teori yang nggak masuk akal sebetulnya. Ya, tapi ya gimana? Saya lahirnya sekarang aja sudah begini. Ya nasi sudah menjadi bubur, yang nggak usah dikembalikan jadi nasi lagi, nggak mungkin. Yang sekarang yang penting sudah bubur, ya bubur lah, kita terima bubur, tinggal bikin kuahnya apa yang cocok, itu aja kok. Iya. Kalau saya berijtihad lagi, belum tentu saya dapat lebih baik kok, betul nggak? Ya udahlah, nggak masalah. Al-Haqqu azza wa jalla yakhtabir awliyahu liyusaffihim. Allah ketika menguji, mencoba para walinya, para kekasihnya, itu adalah tujuannya untuk memurnikan mereka. Kita sendiri untuk memurnikan logam mulia, ya, yang kira-kira 99 itu harus dibakar juga. Iya. Jadi kalau pengen murni logam mulianya, ya dibakar, dibersihkan dulu dosanya, kan begitu. Fahum abadan ala qadamil khawfi minat taghyir wa tabdil. Padahal mereka itu selamanya selalu dalam keadaan takut menghadapi perubahan dan pergantian. Ya khafuna, mereka takut. Wa in kana haluhum al-amna, sekalipun mereka dalam keadaan aman dan damai, tapi tetap saja mereka masih punya rasa takut itu. Yanza'ijuna, mereka merasa gelisah. Wa in kanu qad u'tu as-sukuna, sekalipun mereka telah diberikan kedamaian oleh Allah di hati mereka, tapi tetap saja hati mereka masih merasakan gundah gulana, masih dalam kegelisahan. Yunaqishuna anfusahum, mereka selalu berdiskusi dengan diri mereka, ala dzarratin
wa khardalin, sebesar atom sekalipun, sebesar upil sekalipun, walaftatin, dan sebesar semut sekalipun, sekecil apapun, wa adna ghaflatin, kelalaian sekecil apapun, kullama askanahum tara, semakin setiap mereka diberikan ketenangan, mereka semakin berterbangan. Ya, selalu berdiskusi dengan diri mereka sendiri. Karena bagaimanapun juga, dan ini yang jarang terjadi, sebetulnya diskusi yang bisa dilakukan oleh kita sebetulnya minimal kan sehari 5 kali. Ketika kita menghadap Allah, di situ kita berdiskusi dengan hati kita sendiri. Tapi ternyata lewat semuanya kok. Enggak subuh, enggak duhur, enggak asar, enggak maghrib, enggak isya kok. Iya. Kenapa? Karena selama ini ketika mereka menghadap Tuhannya dilakukan dengan berat hati kok. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka bangun untuk sholat, males bangunnya. Dalam keterpaksaan menghadap Tuhannya, malasnya sembungkanannya, malasnya bukan main. Iya, jadi melakukan mereka dengan keberatan hati kok. Nah, baru menghadap Allah sungguh-sungguh ketika utangnya numpuk. Utangnya 5 miliar, rumahnya diancam mau disikat, ya, rumahnya mau dilelang, baru sujudnya itu betul-betul kepada Allah itu. Saya doakan kamu supaya banyak utangnya aja. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.